Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Seripoku TV yang mulia, yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan untuk mengisi waktu yang mulia di bulan Ramadan ini dengan penuh amal-amal soleh. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kemuliaan bulan Ramadan ini salah satunya adalah Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW dan umatnya, agar umatnya Nabi Muhammad ini menjalani kehidupan menuju kebahagiaan yang hakiki. Pemirsa Seripoku TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya dalam Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an sebagai al-huda, sebagai petunjuk manusia, wa bainatin minal huda, dan penjelas atas macam-macam petunjuk, dan al-furqan, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang iman dan kufur. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kemuliaan Al-Quran ini tentunya mempunyai hak atas tiap-tiap diri kita. Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apakah telah kita penuhi hak-haknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30 mengatakan, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Al-Quran diabaikan oleh umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita tidak memenuhi hak-haknya Al-Quran. Yang terutama adalah mengimani Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini benar-benar kalamullah, benar-benar firman Allah. Semuanya adalah hak, mulai dari Al-Fatihah sampai terakhir, semuanya digaransi benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keraguan. La raiba fi, tidak ada keraguan dan tidak boleh ada keraguan. Kemudian kewajiban berikutnya adalah bagaimana kita harus berinteraksi, yakni belajar, membacanya, menghafalkan secara terus-menerus menjadi tabiat kita. Tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin tidak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita ditanya, saya tidak bisa membaca Al-Quran, maka itu dibantah oleh Islam. Allah perintahkan untuk belajar. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dan memahami, terus tidak mau mengamalkannya, itu pun dibantah oleh Al-Quran. Bahwasanya orang yang paham pun diwajibkan untuk mengajarkan. Sungguh benar sabda Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian setelah kita belajar, memahami, kita dituntut untuk mengamalkannya. Dimulai dari hal yang terkecil, semampu kita, sekuat kita,
untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam diri kita pribadi, dalam diri keluarga kita, bermasyarakat, bahkan kehidupan bernegara. Karena Islam ini Allah turunkan untuk seluruh manusia untuk diamalkan. Kemudian yang terpenting dari ajaran Islam adalah risalah dakwah. Jika kita ingin mengharapkan rahmat dari Allah, kita menginginkan syafaat dari Rasulullah, maka kewajiban atas umatnya yakni melakukan dakwah, melanjutkan risalah Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti ketika kita bertemu di telaga Kautsar, kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya karena menjadi umatnya yang menerapkan Islam, mengajarkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi momentum kita untuk taat setaat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.